Kamu mungkin berpikir bahwa perang di Timur Tengah adalah urusan orang lain. Kamu mungkin berpikir bahwa ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat hanyalah tontonan di berita malam sambil kamu menyuap nasi. Tapi tahukah kamu, setiap kali sebuah drone meluncur di langit Teheran, atau setiap kali kapal perang Amerika berpatroli di Selat Hormuz, ada sesuatu yang tercuri dari kantong celanamu. Di Indonesia, kita merasa aman karena jarak kita ribuan kilometer dari zona konflik. Tapi ekonomi modern tidak mengenal jarak. Dunia kita terikat oleh rantai pasokan yang sangat rapuh. Saat ini, Selat Hormuz, jalur nadi energi dunia, sedang dalam kondisi kritis. Dan di ujung rantai itu, ada warga Indonesia. Ada piring makan. Ada harga cabai, harga beras, dan harga bensin yang kamu pakai untuk mudik. Selamat datang di narasi kiamat ekonomi, di mana urusan perutmu ditentukan oleh orang-orang yang tidak pernah tahu namamu, tapi tahu persis cara membuatmu jatuh miskin dalam semalam. Mari kita bicara data. Selat Hormuz adalah jalur paling viral di bumi. 20% dari total konsumsi minyak dunia lewat di sana. Iran sudah berkali-kali mengancam akan menutup jalur ini jika Israel dan Amerika terus menekankan sanksi atau melakukan serangan. Apa hubungannya dengan nasi di piringmu? Logikanya sederhana, tapi mematikan. Saat Selat Hormuz tegang, harga minyak mentah dunia meroket. Di Indonesia, meskipun kita punya minyak sendiri, kita tetap tunduk pada harga pasar global. Saat harga minyak naik, biaya logistik naik. Truk yang membawa beras dari penggilingan ke pasar butuh solar. Kapal yang membawa pupuk impor butuh bahan bakar. Maret 2026 ini, kenaikan harga pangan yang kamu keluhkan bukan cuma soal gagal panen. Ini soal biaya angkut yang sudah tidak masuk akal karena dunia sedang dalam mode perang. Kita adalah negara yang kecanduan logistik darat dan laut. Satu leher Selat Hormuz dicekik, seluruh tubuh ekonomi Indonesia sesak napas. Kamu membayar lebih mahal bukan untuk nasinya, tapi untuk jarak yang ditempuh nasi itu di tengah krisis ekonomi global. Ketika Amerika Serikat memperketat sanksi pada Iran, atau ketika Israel melakukan serangan balasan, dolar Amerika biasanya menjadi sangat perkasa karena dianggap sebagai aset aman. Akibatnya, rupiah kita babak belur. Ingat ini, Indonesia mengimpor banyak bahan baku pangan, gandum untuk mie instanmu, kedelai untuk tempe dan tahumu, hingga komponen pupuk. Semuanya dibeli pakai dolar. Dan saat dolar naik karena ketegangan Timur Tengah, harga mie instanmu naik, harga tempe naik. Inilah yang saya sebut inflasi impor. Dan saat rakyat tidak sanggup lagi membeli kebutuhan pokok dengan gaji yang stuck, kemana mereka lari? Pinjaman online. Maret 2026 mencatat rekor tertinggi orang terjebak pinjol hanya untuk makan. Kita sedang meminjam uang dengan bunga mencekik untuk membeli makanan yang harganya juga sudah dicekik oleh perang global. Ini adalah lingkaran setan SDM rendah. Kita mensubsidi perang orang kaya di Timur Tengah dengan air mata dan hutang rakyat kecil di sini. Lalu, di mana kedaulatan pangan yang selalu digembar-gemborkan itu? Kita selalu bangga menjadi negara agraris. Tapi kenyataannya, sektor pertanian kita sangat bergantung pada input global. Pupuk kita butuh bahan baku dari luar, yang kini terjebak di jalur-jalur laut yang rawan perang. Sawah-sawah kita sekarang bukan lagi sumber kemakmuran, tapi bukti kegagalan sistem. Petani kita terhimpit.
Di satu sisi, biaya produksi naik karena krisis global. Di sisi lain, daya beli rakyat hancur. Banyak petani akhirnya menyerah. Sawahnya dijual, berubah jadi pabrik atau perumahan. Kita membiarkan sumber kehidupan kita hancur, sambil terus menonton berita perang Israel, Iran, seolah itu film aksi Hollywood. Padahal setiap ledakan di sana adalah satu langkah lebih dekat menuju hilangnya nasi dari meja makanmu. Kita adalah raksasa kaki lempung, terlihat besar secara angka, tapi roboh saat perut rakyatnya mulai berbunyi. Pada akhirnya, perang di Selat Hormuz atau kebijakan di Washington DC hanyalah alasan. Masalah sebenarnya adalah ketidaksiapan kita. Kita adalah SDM yang dididik untuk menjadi konsumen, bukan produsen. Kita dididik untuk menjadi penonton, bukan pemain. 2026 akan tercatat sebagai tahun di mana gengsi mudik kita bertemu dengan realita harga beras yang tidak masuk akal. Kita mungkin masih bisa pulang ke kampung halaman tahun ini dengan mobil rental dan baju baru. Tapi pertanyaannya, setelah itu, apa yang tersisa? Dunia sedang tidak baik-baik saja. Iran, Israel, Amerika Serikat, mereka punya agenda sendiri. Dan agenda mereka tidak termasuk memastikan kamu bisa makan enak besok pagi. Jadi, berhentilah menjadi penonton yang naif. Mulailah sadar piring makanmu adalah benteng terakhir kedaulatanmu. Jika itu pun sudah dicuri, apalagi yang tersisa dari harga dirimu? Kita sering merasa aman karena kita tidak mendengar suara sirine pertahanan udara di langit Jakarta. Kita merasa tenang karena tidak ada tank yang melindas aspal di depan rumah kita. Tapi sadarlah, perang modern tidak selalu dimulai dengan dentuman meriam. Perang hari ini dimulai di rak-rak supermarket yang harganya pelan-pelan naik Rp1.000 setiap minggu. Perang hari ini dimulai ketika kamu harus memilih antara membayar SPP anak atau membeli 2 liter minyak goreng. Selat Hormuz mungkin berjarak 8.000 km dari sini. Tapi kabel-kabel ekonomi global adalah saraf yang menghubungkan telunjuk pemimpin dunia di sana dengan isi dompetmu di sini. Ketika Iran menutup celah sempit itu, mereka tidak hanya menghentikan tanker minyak. Mereka sedang mematikan saklar kesejahteraan di rumah-rumah kita. Kita adalah bangsa yang terlalu sering menerima imbasnya. Kita melihat harga beras naik dan kita hanya mengeluh sebentar, lalu kembali asik dengan scrolling media sosial. Lupa bahwa kedaulatan pangan bukan sekedar jargon politik di baliho pinggir jalan. Kedaulatan pangan adalah urusan hidup dan mati. Tanpa pupuk yang terjangkau, tanpa logistik yang mandiri, dan tanpa perlindungan terhadap petani kita sendiri, kita hanyalah sandera dari konflik orang lain. Maret 2026 harusnya menjadi alarm, sebuah teguran keras bahwa model ekonomi kita terlalu rapuh untuk dunia yang semakin gila. Kita tidak bisa terus-menerus menggantungkan nasib piring kita pada stabilitas politik di Timur Tengah atau kebijakan suku bunga di Washington. Jadi, saat kamu menutup video ini dan melihat piring makananmu nanti malam, lihatlah lebih dekat. Di balik butiran nasi itu, ada jejak karbon dari kapal tanker yang terancam rudal. Ada keringat petani yang tercekik harga input global. Dan ada masa depan yang semakin mahal untuk dibeli. Pertanyaannya bukan lagi kapan perang berakhir, tapi sanggupkah kita makan ketika dunia memutuskan untuk berhenti bekerja sama? Jangan tunggu sampai piringmu benar-benar kosong untuk mulai peduli. Karena saat itu terjadi, kata maaf
dari para pemimpin atau analisis dari para ahli tidak akan bisa mengenyangkan perutmu yang lapar. Selamat berjuang Indonesia. Selamat bersiap untuk kenyataan yang lebih keras.